Ini aplikasi modal nasional teman-teman ya. Tagihan 15 juta. Ini untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini daerah Jakarta. Nah, apakah aman gagal bayar di aplikasi Monas daerah Jakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi lagi menginformasikan tentang resiko gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman ya. Jadi di sini ada tagihan di aplikasi modal nasional itu sekitar 15 juta yang sudah tidak dibayar sama sekali teman-teman ya. Kira-kira sudah hampir 8 bulan lah ya, kurang lebih ya teman-teman. Nah, untuk posisi aplikasi ini daerah Jakarta, tagihannya lumayan besar. Nah, buat teman-teman yang penasaran, seperti apa sih resiko gagal bayar di aplikasi modal nasional daerah Jakarta dan di luar Jakarta ya? Apakah aplikasi Monas atau modal nasional ini ada di lapangannya? Apa masih belum? Nah, di video ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman ya. Karena yang gagal bayar ini daerah Jakarta teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar saya lebih semangat lagi bikin video-video tentang gagal bayar pinjaman online dan berbagi informasi tentang resiko pinjaman online misalkan telat bayar dan gagal bayar teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman ada tagihan 15.600.000, namun tagihan ini sudah stop di 15.600.000 ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, untuk pinjaman awal ini sebenarnya bukan 15 juta karena keterlambatan yang sangat lama ya sebenarnya teman-teman ya. Dan bunganya sangat besar sekali di aplikasi modal nasional ini. Padahal pinjaman awal itu sekitar 8 juta. Karena keterlambatan 3 bulan ini mencapai 15.600.000 nih, bayangkan ya. Jadi hampir separuh teman-teman ya. Ya, jadi mencapai 15 juta ya. Bang, apakah ini sekarang sudah masih berjalan untuk bunganya? Enggak. Kalau masalah bunga itu biasanya stopnya di 3 bulan. Kalau teman-teman telat bayar masih 1 bulan masih tetap berjalan. Kalau teman-teman 2 bulan masih tetap berjalan. Kalau sudah lewat dari 3 bulan itu biasanya baru stop ya untuk bunga. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman keterlambatan di sini 225 hari. Ya, kalau kita hitung ini hampir 8 bulan nggak dibayar. Posisi aplikasi ini daerah Jakarta. Sampai sekarang nggak dibayar. Bunganya sangat besar. Pinjaman awal 8 juta. Karena keterlambatan ini mencapai 15.600.000. Namun ini sudah stop, nggak jalan lagi. Nah, untuk resiko gagal bayar di aplikasi Monas buat teman-teman yang masih belum tahu, yang masih baru pertama telat. Yang pertama teman-teman, resiko misalkan telat bayar, pastinya kalian diteror ya. Diteror itu sudah pasti kalau kalian telat bayar di aplikasi Monas. Karena apa? Karena cara penagihannya dari aplikasi Monas ini sangat ngeri banget teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, perlu teman-teman ketahui, kalian nggak usah takut. Memang cara penagihan dari aplikasi Monas ini sangat ngeri ya. Bahkan kata-katanya pokoknya bikin kalian panik lah ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut. Itu hanya nakut-nakuti aja. Bahkan telepon, email ya. Telepon biasanya wah pokoknya bikin kalian panik lah. Intinya kalian nggak usah takut ya. Itu hanya sekedar nakut-nakuti aja. Karena saya sudah pernah ngalami. Bahkan teman-teman kalau lihat video saya, mungkin sudah lama ya. Itu saya telepon DC-nya. Saya marah-marahin juga gitu loh. Karena apa? Karena terlalu sadis. Kita telat bayar gak mau tahu alasan apapun. Dia pokoknya teror terus setiap hari. Akhirnya gak bayar. Ya sampai sekarang nggak dibayar, ini 8 juta mencapai 15 juta. Ini daerah Jakarta sampai sekarang apakah ada DC lapangannya? Soalnya waktu telat 2 minggu 3 minggu itu sering banget dapat WA DC mau datang. Anda sekarang di mana posisi? Ya tolong share log. Itu sering banget. Tapi nyatanya sampai sekarang ini aman, tidak ada DC-nya. Ya. Ini daerah mana Bang? Daerah Jakarta teman-teman. Ya, jadi untuk aplikasi ini Monas apakah ada DC lapangannya di tahun 2024? Sampai di tahun 2024 apakah ada DC lapangannya? Nggak ada.
Banyak teman-teman subscriber yang gagal bayar itu nggak ada yang didatangi sampai sekarang, nggak ada. Cuman cara penagihannya kayak beneran ada DC-nya. Padahal enggak. Dia sering email, telepon. Telepon biasanya agak sadis. Meskipun WA, wah bahkan sering keluar konter itu sering. Ya, ini aplikasi Monas teman-teman. Jadi buat teman-teman harus siap menghadapi resikonya. Ya cuman ya dihubungi di luar konter itu wajar sih. Tapi kalau masalah DC sejauh ini nggak ada teman-teman ya. Jadi aman. Cuman cara penagihannya agak sadis. Misalkan teman-teman telat bayar memang tidak ada dana, kalian cukup ganti nomor aja sementara ya. Agar apa? Agar kalian tidak panik melihat WA, melihat telepon. Karena cara penagihannya sadis banget. Buat teman-teman yang nggak panik ya nggak usah ganti. Sebenarnya nggak ada risikonya sih. Cuman risikonya ya paling dihubungi di luar kondar kayak gitu. Disebar data, ada sebagian dulu yang disebar data sih. Tapi nggak banyak. Itu sebuah resiko, mau nggak mau ya kalian hadapi kan seperti itu. Tapi kalau masalah DC sejauh ini saya masih belum dapat informasi untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini ada DC lapangannya sejauh ini loh teman-teman. Ini saja daerah Jakarta, padahal yang paling rawan itu daerah Jawa Barat kan, daerah Jakarta, Jabotabek kayak gitu kan yang paling rawan. Ini aman sampai sekarang 15 juta. Ya jadi buat teman-teman nggak usah takut, apalagi di luar Jawa Barat, bahkan lebih aman lagi. Yang daerah Jawa Barat aja ini aman, daerah Jakarta kan aman sampai sekarang. Apalagi di luar Jawa, ya bukan aman lagi. Ya, seperti itu. Jadi intinya untuk aplikasi Monas ini cuma cara penagihannya agak sadis. Ya, misalkan teman-teman telat bayar, kalian kuatin mental itu aja sih. Ya, jadi ini lebih daripada aplikasi lain. Ya, soalnya saya sudah ngalami. Cara penagihannya, wih ngeri banget sih. Ini kalau orang-orang yang panik yang mungkin bisa stres kayak gitu. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi Monas, kalian cukup ganti nomor aja biar kalian apa yang nggak stres gitu loh. Tapi masalah DC nggak ada sih. Sering kirim video DC sih, tapi nyatanya nggak datang-datang. Saya bilang, silakan Pak, Bapak jam berapa mau datang? Saya tunggu. Nyatanya nggak datang-datang, bahkan dia marah sama saya. Kamu sudah niat nggak bayar, bukan nggak niat. Sebenarnya ada niat sih, awalnya niat. Tapi cara penagihannya kayak gitu, malas mau bayar gitu loh. Ya suruh perpanjang, nggak mau saya ngapain. Jadi buat teman-teman misalkan telat bayar, kalian jangan mau disuruh perpanjang, jangan. Itu tidak akan mengurangi pinjaman kalian. Ya itu cuman menambah teror. Jadi misalkan teman-teman memang tidak ada dana, ya sudah nggak ada dana. Ya, kalau suruh perpanjang jangan, itu menambah tenor aja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya di aplikasi Monas atau modal nasional, misalkan teman-teman telat bayar, itu nggak ada resikonya. Resikonya ya cuma diteror, paling dihubungi di luar konter, itu aja sih. Kalau masalah DC nggak ada. Ini aja 15 juta sampai sekarang aman-aman saja, santai kok. Bahkan sekarang sudah nggak ada WA lagi, telepon nggak ada. Memang waktu telat 2 minggu, 3 minggu itu memang gencar sih. 1 bulan masih gencar, 2 bulan ya. 3 bulan hampir habis. Hampir nggak ada WA. 3 bulan ke atas sudah nggak ada sampai sekarang. Jadi aman teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Monas. Ya aman, tidak ada DC lapangannya di tahun 2024. Oke terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.